Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum ya malaikat jannah. Assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya miftahul ghaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah azada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Facebook, selamat malam sahabat TKN, sahabat MDNH, sahabat Jatman, sahabat PBNU dan MSPPM Sukabumi ya. Dan juga selamat malam teman-teman MDNH Sukabumi ya. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini Allah masih takdirkan pada kita adalah umur ya, untuk kita melanjutkan perjalanan hidup kita ya. Dan semoga kita senantiasa adalah bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan dan bersabar dengan segala ujian yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Dan juga marilah kita sampaikan salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para syuhada, para salafus saleh, ulama yang awal dan ulama yang sampai akhir. Semoga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mari kita sampaikan salam dan kepada guru-guru kita, khususnya pengarsa Abah. Semoga pengarsa Abah ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga luberannya adalah akan tercurah kepada seluruh murid-muridnya. Dan juga kita doakan keluarga besar beliau adalah khususnya pengarsa Umi, adalah para putra, para cucu, cicit semua di keluarga besar Pondok Pesantren Suralaya. Semoga semuanya juga senantiasa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, pada malam hari ini insyaallah atas permintaan teman-teman saya kebetulan ada waktu untuk melanjutkan kajian kita. Adalah kitab Hikam Hikmah yang ke-24. Ini adalah penting kepada kita untuk memahaminya ya. Adalah bertalian dengan yang kemarin saya tafakur tentang bab musibah ya tadi semua. Karena inilah supaya kita mendapatkan ketenangan, berjalan dengan tegap di alam dunia ini ya. Karena sesungguhnya kita ini di alam dunia ini berjalan dengan adalah tajalinya Allah pada sifat jalalnya dan tajalinya Allah dengan sifat jamalnya. Nah, hikmah yang ke-24 ini adalah akan membimbing kepada kita memahami hukum-hukum Allah, ketetapan-ketetapan Allah sejak ajal tadi. Agar kita menjadi dewasa, agar kita menjadi bisa menerima segala apa yang menjadikan ketetapan Allah untuk manusia di alam dunia ini ya. Kalau tidak, maka kita akan termasuk menjadi manusia yang capek, adalah manusia yang lelah, yang akan menyalahkan dirinya sendiri, menyalahkan orang lain dan menyalahkan Allah ya tadi. Dan inilah yang harus kita pahami ya, supaya kita diberikan ketenangan, ketentraman, kedamaian dalam hidup kita ini. Karena dikisahkan dalam hikmah yang ke-24 ini adalah
adalah bagaimana sifat jalal Allah di alam dunia ini melebihi 80% adalah sifat jalal Allah. Dan memang dunia ini sahabat adalah tempat susah, memang tempat musibah. Dunia ini adalah memang tempat rugi. Dunia ini memang tempat air mata. Dunia ini memang adalah tempat kesusahan. Jadi kalau memang susah untuk di dunia ini berarti memang sudah pas tadi. Tapi kalau ternyata kita mendapatkan kebahagiaan, itulah karunia dari Allah ya kepada kita. Tetapi secara umumnya sahabat, memang dunia ini tempat susah tadi. Allah ciptakan adalah dunia ini adalah sebagai tempat, sebagai ujian kepada kita semua adalah untuk memahaminya. Makanya di dalam Sirrul Asrar kemarin kita, sebelum saya masuk dalam hikmah ini, adalah yang menjadikan manusia adalah tidak bahagia diantaranya adalah karena adanya kebodohan kita pada hukum Allah. Adalah dikatakan di dalam pasal yang ke-10 ya dalam kitab Sirrul Asrar adalah wasababul ghaflatil jahlu min haqiqatil amri ilahi, adalah karena salah satu sebab adalah lalainya, adalah terjadinya kebodohan yang kita lakukan adalah karena jahilnya kita kepada hukum-hukum Allah. Kita memaksakan sesuatu, menginginkan sesuatu yang Allah tidak takdirkan. Kita menginginkan sesuatu yang Allah tidak peruntukkan kepada kita. Dan kita mencari bahagia pada yang sesungguhnya di alam dunia ini adalah bukan untuk tempat bahagia sesungguhnya. Nah inilah yang harus kita pahami dalam hukum Allah supaya kita ini memahami nanti. Makanya nanti dikelompokkan orang itu. Ada orang yang kenal dengan tajalinya Allah, dengan sifat jalalnya di alam dunia ini, dan tajalinya Allah dengan sifat jamalnya. Dia akan cenderung agak bahagia di alam dunia ini. Artinya minimal akan bahagia, minimal dia akan menerima undang-undang Allah. Dia mengetahui mana sifat jalal Allah, mana sifat jamal Allah. Ada yang kedua, orang yang memahami sifat jamal Allah. Dia tahu bahwa kebaikan dari Allah, yang untung itu dari Allah, bahwa sehat itu dari Allah. Tetapi pada saat ada ujian yang sebaliknya, sakit, perniagaan merugi, kemudian kecelakaan, musibah dan lain sebagainya, dia anggap itu bukan dari Allah karena dia tidak membaca bahwa sesungguhnya adalah isi alam dunia ini sahabat adalah lebih dari bahkan mungkin 90%-nya adalah kesulitan tadi. Makanya kalau kita membaca kitab-kitab ulama adalah bahwa dunia inilah memang tempat susah ya. Kepada kita semua, dan inilah tempat ujian kepada kita. Makanya kenapa yang Abah sampaikan dalam Al-Quran pada saat iblis mendeklarasikan bahwa qala rabbi bima agwaitani la uzayyinna lahum fil ard wa la ugwiyannahum ajmain. Inilah tadi kata iblis, ya Allah karena engkau sesatkan aku, maka bima agwaitani la uzayyinana lahum, ada la uzayyinana dari kata tazin. Tazin itu adalah bagaimana iblis ikut mendandani alam dunia ini, dibalik oleh dia adalah dengan keindahan, kan tadi semua adalah harapan-harapan kosong oleh iblis itu. Padahal sebaliknya Allah membuat hukum dunia ini adalah tempat ujian. Dunia ini adalah tempat kesulitan. Dunia ini tempat rugi dalam dagang. Ibaratnya tadi. Dunia ini adalah lebih cenderung kita ini ingin untung, dapat buntung. Tadi. Ingin sehat, dapat sakit. Jadi kalau kita ingin sehat, dapat sakit, inilah dunia. Memang itulah tabiat dari dunia kita. Ingin lancar, dapat seret, itulah hakikat dunia kita. Inilah maka... ingin mendapatkan anak yang mudah dididik, dan ternyata kita mendapatkan anak yang berat untuk dididik. Inilah dunia dari semua ya. Ingin usaha yang mudah dan menguntungkan, tapi kebalikannya menjadi seret dan rugi. Inilah dunia dari semua. Dan inilah memang semuanya adalah merupakan lautan bala, lautan ujian, lautan kesusahan. Inilah tabiatnya sahabat. Jadi kita kalau paham bahwa di dunia ini ada dua sifat Allah tajalli di alam dunia ini.
adalah seperti kemarin bencana, ada terjadinya tsunami, terjadinya COVID, terjadinya Kanjuruhan, terjadinya Itaewon di Korea, terjadinya banjir di Pakistan, terjadinya sekarang perang Ukraina. Inilah sifat jalal Allah yang harus kita lihat tadi semua. Makanya ada sabab, ada musabab. Kita harus mampu melihat Allah. Disinilah khairihi wa syarihi minallah. Berarti kita kalau sudah mampu dan mengaplikasikan bahwa oh ini jalalullah tadi. Yang kemarin kita sudah bahas pada saat kita ini setiap napas kita itu punya takdir ya tadi. Bahwa dalam hela nafas kita ini adalah kita sudah bahas kemarin ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fi kayumdihi. Bahwa setiap napas kita, napas orang lain ada takdirnya masing-masing. Terkadang kita berada pada tajaliatnya sifat jamal Allah. Ketenangan, kedamaian, badan sehat, uang baik, lancar semua. Keluarga pun baik tadi. Tapi kemudian tiba-tiba kita diuji dengan sifat jalal Allah dari sahabat kita. Tiba-tiba orang memarahi kita. Tiba-tiba orang memfitnah kita. Tiba-tiba anak kita menjadi bandel dan lain sebagainya. Nah inilah memang dunia. Maka disinilah kita bagaimana. Kalau seandainya kita berada di dalam makom syukur. Maka ucapkanlah alhamdulillah ala kulli hal. Tadi semua. Alhamdulillah tadi. Dagang untung, alhamdulillah. Dagang rugi, alhamdulillah. Tadi semua. Apa namanya? Alhamdulillah ala kulli hal. Inilah tadi. Orang-orang yang akan nanti, yang mampu terbang. Memiliki sayap. Dikatakan dalam sebuah hadis, saya tidak akan katakan ya sahabat. Jadi saya maaf, jadi dalil-dalil ini saya memang sengaja beda dengan kita membahas Sirul Asrar. Saya bacakan dalilnya semua. Karena memakan waktu. Ya jadi insya Allah. Kita ambil intisarinya saja, kita fahami dan kita mudah bisa mengaplikasikannya. Karena hikam ini adalah merupakan resep bagaimana kita selamat dalam perjalanan pulang balik menuju Allah tadi. Dan di dalam perjalanan kita ini pahami 80%-nya adalah sifat tajaliatnya sifat jalal Allah. Artinya akan berhadapan dengan kekerasan, berhadapan dengan musibah. Musibah dari air, musibah dari angin, musibah dari tanah, musibah dari makhluk lain tadi. Ini akan terjadi pada diri kita. Tinggal kita mampu nggak melihatnya. Jangan melihat musibah. Lihatnya. Unduru mada fis samawati wal ar. Lihatlah yang di sebaliknya. Kata di semua. Tadi kan makanya Abaha udah ngawenangkeun laka kepadamu. Memenangkan Allah laka kamane kabeh tadi antanduro, lihatlah segala kejadian oleh kita, kemudian lihatlah di sebaliknya tadi ma kepada segala perkara fil mukawanat kepada segala yang berkaitan dengan makhluk tadi. Bagaimana kawana menguji mukawana kata di semua tadi ya. Ini yang harus kita fahami ya. Jadi supaya kita tentram di dunia ini, ke kiri Allah, ke kanan Allah, ke atas Allah, ke bawah Allah, ke depan Allah, ke belakang Allah. Barulah nanti saya akan berikan satu konsep bagaimana caranya kita merubah yang tadinya konsep dunia ini secara dasarnya memang tempat susah. Secara dasarnya dunia ini, jadi aslinya dunia ini sahabat memang tempat susah. Aslinya dunia ini, makanya nggak aneh kalau misalnya maaf ya, kalau menurut saya Siti Jenar dulu bahwa dunia ini adalah neraka kan tadi semua. Maka kita tidak boleh dan ingin kekal di alam dunia ini dan kita bisa menyaksikan ya, lihat betapa bahwa ternyata orang mencari bahagia nggak bakal ketemu selama dia menemukan Allah di alam dunia ini tadi. Makanya nanti ada konsep selama orang itu masih memiliki martabat dunia tadi ya, maka dia tidak mampu berpindah ke akhirat sejak dia di dunia. Dia tidak mampu al-mutu qabla an tamutu sejak kita sekarang. Maka sampai akhir hayatnya itu dia tidak akan bahagia. Tadi semua. Wallah sahabat. Itulah makanya kenapa ada firman Allah mengundang mereka yang sudah mampu menyeberang pada saat dia hidup ke alam akhirat adalah. Itulah sampai kepada jiwa mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah ini. Dia akan bahagia di sini. Karena dia bukan lagi di dunia. Dia tinggal di dunia. Tapi hakikatnya akhirat. Tadi. Nah itu. Bahkan maaf.
Di sini pun dia sudah bisa liko, makanya paman kana yarju liko rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tadi dia sudah liko di sini tadi. Yang liko itulah yang diundang oleh Allah. Nggak mungkin kita dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah kalau sebelum liko kan tadi semua. Ya. Makanya dikatakan berbagai keterangan Tuan Abdul Qadir menjelaskan dalam Syiarul Asrar, orang yang liko dengan Allah di sinilah yang akan liko dengan Allah di akhirat nanti. Paman kana fi hadil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Tadi orang yang melihat Allah di sinilah tadi ya, tetapi yang buta pada Allah di sini dan Rasulnya di sana akan lebih buta, bahkan wadallu sabila, bahkan dia lebih sesat lagi daripada keadaan di dunia. Nah ini sahabat ya, mari kita fahami dan mulailah kita tenangkan diri kita bisa mampu, karena ujung-ujungnya kita ini harus iman kepada qada dan qadar tadi. Kepada qada dan qadar apa? Kemarin kita sudah bahas dalam surat Al-Isra 14 bahwa Allah wa kullal insani aljamna ta'ira fi unuki, bahwa setiap kelahiran bayi itu sudah digalungkan kitab masing-masing tadi, dan kita disuruh memerankan peran kita masing-masing. Kalau soleh kita banyak kesolehan, banyak kebaikan, berarti tajalilah sifat jamal Allah pada kita. Jangan lihat diri kitanya, lihatlah Allahnya. Alhamdulillah ya Rabb, aku diperankan untuk memerankan tajalinya sifat engkau tadi semua. Tapi di lain waktu kita pun harus memerankan sifat jalal Allah. Asal kita mampu melihat bahwa itu adalah sifat jalal Allah, itu adalah insya Allah ada, termasuk juga adalah sama baiknya ke kiri dan ke kanan kan tadi semua ya. Tadi inilah bagi kita bahwa ujung-ujungnya kalau kita tidak bisa menerima hukum-hukum Allah ini, mati dalam keadaan tidak ridho tadi semua. Padahal kenapa rukun iman yang keenam itu adalah iman kepada qada dan qadar. Qada adalah ketetapan Allah di alam ajal. Qadar apa yang menjadi takdir adalah yang terjadi. Semua takdir adalah qada, tapi semua qada belum tentu menjadi takdir kita. Karena ada khitab wad'i, ada khitab taklifi, ada syarat masyrut, ada sabab musabab, ada kondisi yang dibutuhkan untuk sampainya qada menjadi qadar itu tadi semua ya. Maka disitulah contoh dalam kaitan bab rizki kemarin kita sudah bahas, ada rizki madmun, ada rizki mamluk, ada rizki maksum, ada rizki maut tadi. Itu tadi tergantung kondisi tadi semua. Ya, ada yang dengan kondisi yang membutuhkan ilmu, ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat. Ini semua tadi. Ada inilah syarat-syarat yang diminta. Ada lagi syarat ketakwaan tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib tadi semua. Baik ya, untuk supaya menghemat waktu, saya akan langsung saja membacakan kalimat hikmah yang ke-24 ini kepada kita adalah pahami ini sahabat tadi. Dan inilah hukum Allah. Anda nggak nerima pun, Anda bagaimanapun tadi semua, ya tetap akan terjadi seperti itu. Makanya jangan aneh, Anda berjuang, Anda rencanakan, planningnya bagus, organizingnya bagus, controllingnya misalnya bagus gitu kan, actuatingnya bagus, tapi the result is zero kan dari semua, nggak ada hasilnya. Memang dunia ini adalah tempat ikhtiar dari semua. Tapi masalahnya ya, kita orang sudah ngerti bahwa dunia ini orang berdalil bahwa sesungguhnya kita ini hanya wajib ikhtiar, nggak wajib hasil. Tapi pelaksanaannya nanti pada saat tidak ada hasil Anda marah kan tadi semua. Pada saat nggak ada hasil Anda nggak terima kan tadi semua. Padahal hasil dan tidak hasil itu tergantung. Adakah Allah mengadakan hal itu untukmu ada isim makan, ada isim zaman tadi. Di zaman ini, di saahmu ini, di halaman bukumu, adakah itu ada tadi? Kan tadi orang itu memerankan peran yang diperankan, yang diberikan, yang digantungkan di lehernya masing-masing dari semua. Jadi misalnya Anda di dalam buku itu ingin punya rumah di halaman 40, artinya di umur 40, dan Anda di usia 25, 30 maksa ingin rumah kan tadi semua. Sehingga itulah yang menjadikan acak-acakan tadi semua. Kalau Anda berjalan, kita berjalan dalam koridor tadi, jalan itu, karena kita nggak ngerti hakikat Allah. Tadi kita nggak ngerti mana yang baik, mana yang buruk. Terkadang cangkangnya baik, ternyata buruk.
Tergantung cangkangnya buruk tetapi baik kata tadi. Kita bisa didohirkan dengan dalil goler, meliduren di jalan. Kadang-kadang cangkang nama goreng, jerona alus. Tapi luarnya alus, jerona buruk kata tadi semua. Inilah tadi sepaham tadi. Walaupun dalil luar menggambarkan keadaan dalam tadi. Bidayah menggambarkan nihaya kata tadi semua. Tapi tidak ada jaminan. Itulah kenapa salah satu sifat yang bagi Allah adalah membalas ikhtiar kita semua. Sebagus apapun planning kamu adalah hanya sebatas jaiz tadi. Makanya sesungguhnya bagi tasawuf nggak ada konsep manjada wajada kata semua tadi ya. Kalaupun terjadi istidraj, artinya inilah tadi. Jangan paksakan sesuatu yang tidak Allah siapkan untukmu tadi. Karena segala apa yang kau paksakan, kau paksa untuk menjadi kaya. Kau paksa untuk memiliki A, memiliki B. Itulah akan membuat dirimu dalam neraka tadi. Karena Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan dunia ini seperti ular kobra tadi. Pada saat dunia ini sudah jinak, sebagaimana ular kobra yang ditiup seruling dia menari-nari atas perintah yang meniupkannya, silakan tadi. Karena apa? Berarti ular itu sudah disiapkan dari ajal untukmu, sehingga dia menari, dia tidak akan membahayakan untukmu. Maka ada mobil yang untukmu, ada mobil yang membahayakan dirimu tadi. Kau maksa ingin dapat mobil, 2 hari dapat mobil, nyemplung ke jurang tadi. Ini tadi. Jadi coba pahami oleh kita. Kalau seandainya mobil itu untuk kita misalnya kan tadi. Kemudian baru saja 2 hari mobil itu nyemplung ke jurang dan dia mati gara-gara mobil itu. Kalau itu mobil dari Allah, apakah Allah untuk niat menyemplungkan kamu ke dalam jurang? Ini harus kita pahami. Kita harus punya adab kepada Allah. Jangan mengatur Allah. Makanya kenapa dalam hikmah yang keempat, arih nafsaka binat tadbir tadi. Bekerja, bergerak kita, tapi jangan mengatur tadi semua. Jangan mendahului kata tadi semua. Ya. Tadi kita ini suka mendahului kata tadi. Baru nanam sudah ngitung berapa ton hasilnya. Baru gerak kita sudah ngitung bagaimana hasilnya. Inilah mendahului. Baru ibadah udah ngomong surga kata tadi semua. Tadi semua ya. Tadi makanya ini sahabat ya. Jadi hukum-hukum Allah ini harus kita pahami. Kalau tidak, keluarnya ruh dari jasad kita, wallah itu Anda dalam keadaan tidak akan nerima. Lihat nanti penjelasan dalam kitab bagaimana ruh sampai umur kitab rohnya Imam Jauzi dijelaskan tadi di situ. Ruh tidak menerima pada saat dia di alam barzah itu. Dia marah-marah sampai 40 hari kata dia. Tidak terima tadi. Kurang ajar ini semua tadi. Kan tadi semua. Kenapa saya dimatikan? Inilah tadi semua. Inilah yang makanya kita harus ridho. Bahkan seharusnya al-mutu qabla an tamutu. Jangan dipaksa wafat. Kalau bisa pulanglah sebelum dipulangkan. Kalau Anda sudah bisa pulang sebelum dipulangkan, artinya Anda sudah memindahkan dari dimensi dunia ke dimensi akhirat. Nah, berarti Anda bisa bahagia. Karena akhiratlah tempat bahagia itu. Tapi selama dimensinya masih dimensi dunia, maka tidak akan menemukan kebahagiaan. Karena hanya di akhiratlah Allah itu. Kan seolah-olah kan tadi begitu. Nah ini. Makanya orang kalau dikatakan mati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya akhirat. Allah itulah di akhirat seolah-olah gitu kan tadi. Jadi kalau kau ingin mendapatkan kebahagiaan, bertemulah dengan Allah. Nah ini tadi. Tapi kalau seandainya Allahnya hanya nanti di akhirat yang di sana nanti, wayahna kamu tidak akan menemukan kebahagiaan. Bahkan resiko cenderung pada saat ruhmu keluar dari jasadmu, engkau tidak ridho pada Allah. Padahal ridho itu adalah syaratnya diridhoi tadi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi orang yang ridho itulah jiwa mutmainnah, yang damai, yang tenang tadi semua. Tadi maka Allah pun mengundang. Jadi pada saat lepas itu udah langsung kata Allah, irji wahai kekasihku, wahai sayangku, kembalilah padaku. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kepadaku. Radiyatan mardiyah, kau ridho, aku pun meridhoi. Kau menerima hukum-hukumku tadi. Pada saat aku kasih jamal, kau melihat, kau bersyukur dengan sifat jamalku. Pada saat aku kasih jalal, padahal di dunia ini penuh dengan sifat jalal Allah, tapi kau pun adalah bersabar dengan sifat jalalku semua. Kau kemanapun aku kasih musibah, kau melihat aku tadi. Maka sekarang irji'i ila rabbiki,
pulanglah pada Tuhanmu. Fadkhuli fi ibadi, sekarang gabunglah engkau dengan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Ini konsepnya. Nah, tapi kalau bisa al-mutu qabla tamutu, firman tadi itu bisa berlaku di sini. Bisa berlaku di sini. Itu tidak pun. Jadi bisa berlaku di sini, ya. Inilah makanya konsepnya kenapa ada bahasa al-mutu qabla tamutu. Memang kalau ngomongin sifat dunia, dunia ini adalah memang bukan tempat bahagia. Mari kita lihat bismillahirrahmanirrahim, ya. Apa namanya dikatakan oleh Syekh Athaillah Askandari, semoga Allah memuliakan beliau, ya. La tastagrib wuku al aqdari ma dumta fi hadhihi dari fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqu washfiha wa wajibu na'tiha, ya. Jadi la tastagrib wuku al aqdar, janganlah engkau merasa aneh tadi. Jadi jangan aneh kalau melihat ada musibah, ada kecelakaan, ada yang dibunuh, ada yang dagang rugi, ada yang sedang menangis tadi, ada yang sedang disidang tadi, ada sidang karena korupsi, ada sidang karena membunuh, ada ada yang sedang digeret ke ke tempat rumah sakit gila karena gila tadi semua. Jangan aneh, karena ini dunia. Itu memang sewajarnya begitu dunia itu. Maka bagi orang ahli akhirat itu mustahil dia mencintai dunia ini. Mustahil. Maka dikasih apapun, kalau orang ahli akhirat itu tetap ingin pulang. Tapi kalau bagi ahli dunia, sebelangsak apapun dia ingin tetap tinggal. Tadi. Walaupun rumah, kontrak, duit, pas-pasan, makan, kadang-kadang ketemu, tapi tetap dia bertahan, tidak mau pulang. Inilah kan tadi. Untuk membedakan dirimu, apakah ahli Allah atau ahli dunia. Kata dia semua. Lihatlah keadaan diri kita tadi semua. Kalau Anda sudah segala cukup, memiliki yang segala cukup, tapi di dalam diri Anda kecintaan untuk pulang lebih besar daripada tinggal di sini. Tadi, ya, inilah yang harus kita pahami. Tujuan kita bertoriko adalah memiliki guru mursyid adalah untuk sampai ke tahap ini, untuk mampu melihat tajallinya adalah sifat jalal Allah dan tajallinya sifat jamal Allah. Maka disitulah dikelompokkan manusia. Ada manusia yang dia punya dunia, tapi dia tidak tertipu dengan dunia. Tadi orang yang sudah memahami tajalli sifat jamal, dia lihat dagang untung, jamalullah. Dagang rugi, jalalullah. Tadi anak kita lulus ujian, diterima kerja, jamalullah. Ditolak, jalalullah. Tadi selamat, jamalullah. Celaka, jalal. Tadi semua tadi. Hayo Gusti. Kamana Gusti, abdi ningali Gusti. Tadi. Ini yang harus dilakukan kita. Tadi. Insya Allah kalau kayak begini, dan bapak-bapak kita semua sahabat, Kang Subhan, Palembang, semua Mas Agus, semua ya sahabat-sahabatku. Inilah yang harus kita terima. Dunia ini 80% memang tempat kesulitan, kata ulama. Dunia ini memang tempat susah. Maka dikatakan tadi, la tastagrib wuku al aqdari madum tapi hadidar. Janganlah engkau merasakan aneh dengan terjadinya berbagai kesukaran selama engkau berada di dunia. Fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqu wasfiha wa wajibun natiha. Ini karena dunia tidaklah melahirkan selain apa yang merupakan kelayakannya, sifatnya, aslinya tempat susah, kata ulama. Bahkan kata baginda Nabi, dunia ini tempat susah, dunia ini tempat nangis, dunia ini tempat repot, dunia ini tempat rugi, dunia ini tempat Anda. Makanya kenapa Syekh Athaillah hikam kedua tadi, ijtihaduka iradatuka tajrid, kehendakmu untuk tajrid, Allah untuk asbab. Jangan kau ingin tajrid pada saat Allah mengasih kamu asbab. Tadi. Kemudian tadi sawabikul himami la tahrikul asbab. Sekuat apapun kamu ingin menembusnya, nggak ada. Karena memang di bukunya nggak ada. Di halaman sekian Kang Somad ingin beli rumah, tapi di halaman yang buku digantungkan oleh Allah itu nggak ada beli rumah. Ya nggak bakal nggak ada beli rumah.
Tapi kalau ternyata tetap punya rumah, tapi di halaman berapa, gitu kan tadi. Kalau kita paksakan tadi, kita akan menderita. Makanya banyak, tidak sedikit saya lihat orang yang mengambil mobil menderita. Akhirnya apa? Sholat nggak khusyuk. Allahu Akbar. Yang dilihat cicilan mobil. Allahu Akbar. Mobil lagi di bengkel, ketabrak orang. Allahu Akbar. Kemarin mobil nyenggol orang. Udah harus benerin mobil kita, benerin mobil orang. Mobil pun menjadi neraka, motor pun menjadi neraka, usaha pun menjadi neraka. Inilah etika, adab-adab yang harus kita ikuti pada hukum Allah. Makanya sejalan syatwa'ilah dalam hikam ini dengan Syirah Asyrat dan Syabdul Qadir. Sesungguhnya manusia tidak bahagia itu karena manusia tidak mengerti hukum-hukum Allah. Kata tadi semua. Ya. Ini sahabat ya yang harus kita pahami tadi semua. Ya. Jadi pahami oleh kita biar kita tenang, damai. Apa yang maka kata Sayyidina Ali, aku rehatkan diriku. Apa yang menjadi bagianku akan sampai kepadaku untuk urusan dunia ini. Tapi untuk urusan ibadah, aku lakukan. Kan tidak ada yang bisa melakukan kecuali aku. Makanya kenapa kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita hanya ibadah dari semua. Nanti Allah yang ngasih maisha. Didorong kamu jadi pedagang, didorong kamu jadi tukang bakso oleh Allah tadi semua. Nah, buktinya bahwa maisha itu oleh Allah bagaimana? Ada ketenangan, walaupun kau tukang bakso tapi tenang. Giliran ta'lim hadir tadi. Giliran manakib ada, giliran pengajian ada, semua ada. Dengan keluarga happy saja semua. Walaupun tidak punya mobil yang mewah, tidak punya mobil, tidak punya rumah, tapi indah tadi semua tadi. Ya. Tapi walaupun engkau tadi lihatlah tadi kenapa Michael Jackson tadi Whitney Houston sampai tadi, karena orang dikira di dunia ini tempat bahagia, bukan tadi, kecuali tadi saya bilang tadi syaratnya tadi ada konsep dari Allah dan Rasulnya, konsep bahagia di sini tadi syaratnya al-mutu qabla tamutu, pindah dulu akhirat tadi. Selama kita nggak pindah tadi dimensinya ke akhirat, kan di akhirat itu tadi seolah-olah adalah hanya merupakan sifat jamalnya Allah tadi. Makanya tadi ya, sementara di dunia hanya sifat jalalnya Allah, jamalnya hanya sedikit kata semua tadi. Inilah makanya kita ini jangan bodoh. Makanya saya itu udah dari dulu sahabat saya punya teman namanya apa dari dulu, sok silahkan kamu tebarlah tadi. Kita buktikan 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, ternyata teman saya datang 25 tahun kemudian ke sini tadi semua. Apa? Ternyata angan-angan mereka itu tadi, maaf nih saya harus katakan tadi, teman-teman kuliah saya tadi semua. Begitu ke sini, bahkan boro-boro mobil, motor aja datang ke sini naik ojek tadi semua. Padahal dulu dengan sejuta angan-angan tadi semua. Ayolah, konsep yang salah, hanya buang-buang waktu, tenaga terbuang, pikiran terbuang, ibadah pun kesempatan ibadah terbuang tadi semua. Batin pun menderita. Pada saat batin menderita karena tidak hasanah di dunia, maka tidak akan hasanah fil akhirah. Maka di situ ada waw ataf di situ tadi. Al-atfu bil wawi lil mutlaqil jami. Maka kalau ingin hasanah fil akhirah, hasanah di dunia. Karena dunia adalah miratul akhirah. Dunia itu cermin bagi akhirat. Masa yang di depannya adalah ganteng, sininya jelek tadi semua. Tapi kalau di sini jelek, masa di sananya ganteng kayak tadi semua. Inilah tadi. Jangan mimpi bahagia di akhirat kalau tidak bahagia di sini. Tadi semua. Tadi. Inilah yang harus kita pahami. Artinya apa? Bagaimana bahagia itu? Lebur dengan sifat jamal dan sifat jalal Allah. Tadi semua. Dan siap untuk menerima bahwa di dunia ini adalah sifat jalal Allah itu sudah melebihi 80%. Diuji kita dengan segala kesulitan. Nah, makanya di dalam berbagai keterangan dikatakan oleh diantaranya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata, dunia adalah kerisauan dan duka cita. Maka apabila terdapat kesenangan di dalamnya berarti laba dan keuntungan. Makanya dikatakan pada saat kau menemukan kesenangan, dagang untung, itulah itu termasuk hebat itu sebetulnya. Tadi hebat tadi semua. Karena seharusnya di dunia ini rugi kan tadi semua. Makanya syukurilah pada saat engkau untung dari semua tadi. Tapi pada saat engkau rugi, memang sewajarnya. Kayak dunia, ya, pahami oleh kita. Ja'far As-Shadiq radhiyallahu berkata, siapa yang meminta sesuatu yang tidak dijadikan oleh Allah, ya,
berarti melelahkan dirinya dan tidak akan diberi. Ketika ditanya tadi, jawabannya adalah dikatakan oleh beliau bahwa beliau selalu bertanya, siapa yang meminta sesuatu yang tidak ditakdirkan oleh Allah, dijadikan oleh Allah, yang diwujudkan oleh Allah, berarti melelahkan dirinya dan tidak akan diberi. Ketika ditanya oleh muridnya, siapakah, apakah itu wahai Syekh? Maka dikatakan oleh beliau ada kesenangan dunia. Maka saya katakan, kenapa Whitney Houston bunuh diri? Padahal popularitas sudah, duit banyak. Banyak loh artis yang bunuh diri. Tadi semua. Tadi. Bahkan karena duit sudah melimpah. Tadi maaf, kayak Maradona. Lari ke narkoba. Tadi semua. Kan dia pikir ada tempat, ada alat yang untuk dia bisa bahagia. Kata dia semua. Nggak ada. Bahagia itu hanya di akhirat bersama Allah. Tapi bisa bahagia. Akhiratnya tarik ke sini. Allahnya temukan di sini. Tadi syaratnya di situ, karena tempat bahagia itu akhirat. Selama dimensinya adalah dimensi dunia, tidak akan kau pernah menemukan tadi, karena tadi hanya sifat jalal dan jamal, dan jalalnya. Jadi setiap hari itu kita itu, kalau katakanlah ada sifat tajalli Allah itu jalal dan jamal, setiap hari itu 80% kita akan bertemu dengan jalal. Bagi orang-orang tadi, ya, hayang duit ewe, hayang cager gering, hayang untung rugi, dan tadi semua. Ingin melamar kerja ditolak, itu sudah wajar. Jadi pada saat kita melamar kerja ditolak, alhamdulillah, makanya tadi alhamdulillah ala kulli hal, karena memang wajar. Ya memang inilah tempatnya ditolak, inilah tempatnya tadi. Tempatnya, jadi tempatnya kesialan, tempatnya kesusahan, tempatnya kesempitan, tempatnya repot, tempatnya lelah tadi semua. Lihat tadi, pada saat Anda jungkir balik mencari uang 100.000 sehari, kuli nyangkul, habiskan Anda sesaat pergi ke warung makan tadi, beli rokok sebungkus, habis tuh itu tadi inilah tempat susah dunia ini tadi. Diraih dengan bebolodog bahasana, tapi Anda habiskan dengan sesaat, kata dia semua. Ya, kalaupun katakanlah Anda, saya kenal ya sahabat dengan Pak Rahman Halim, nggak bahagia walaupun punya uang puluhan triliun. Saya kenal dengan Tan Sek Miao yang memiliki sabun ekonomi, sabun colek ekonomi, bank ekonomi, apa namanya, sabun Nuvo, sabun Egip, sabun Gif, sabun Nuvo. Itu adalah sahabat saya kenal. Mereka nggak bahagia tadi semua. Saya kenal dengan apa namanya Pak siapa Ikelin, ya, yang pemilik sabun apa namanya Shinsui. Beliau juga begitu. Saya dekat bahkan dengan Pak Alpin Lim, ya tadi Alpin Lim yang tinggal di Singapura. Dulu saya sering ke Singapura ketemu beliau. Beliau pun tidak bahagia walaupun punya 20 perusahaan, tidak bahagia tadi. Jadi maka jangan kita, kalau mereka mendingan punya harta tetap tidak bahagia, punya harta. Ini udah nggak punya harta, tidak bahagia, tidak punya harta lagi tadi semua, ya. Makanya ada orang punya dunia tapi tidak tertipu dengan dunia. Ada orang punya dunia tapi tertipu dengan dunia. Ada orang yang apa namanya tidak punya dunia tapi tidak tertipu dengan dunia. Tapi banyak manusia. Nanti sahabat, jangan sampai ini dikatakan oleh ulama Tuan Syabdul Qadir dalam Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani, lebih dari 70% manusia di akhir zaman adalah tidak bahagia, tidak mendapatkan dunia dan tidak mendapatkan akhirat. Kenapa tidak bisa begini? Karena dia tidak memahami tajalinya sifat jalal Allah dan tajalinya sifat jamal Allah. Tadi semua. Ada orang ini yang harus kita pahami, ya. Tadi, makanya dikatakan lagi oleh apa namanya Junaidi al-Baghdadi radhiyallahu berkata, aku tidak merasa keji terhadap apa yang menimpa pada diriku, sebab saya telah berpendirian bahwa dunia ini tempat kerisauan, tempat susah, tempat ujian, tempat capek, tempat rugi, tempat cilaka, itu tadi, tempat gering, tempat ditolak. Memang itulah martabat dunia. Dan alam ini diliputi oleh bencana. Tadi kemarin kita sudah bahas. Sengaja Abah membahas kemarin bab bencana karena ingin mengaitkan kepada bab ini. Ya, jadi jangan aneh tadi. Kita nggak usah aneh dengan melihat bencana, karena inilah tempat bencana dunia ini tadi semua. Ya, jadi inilah yang harus kita pahami supaya kita mendapatkan ketenangan, kedamaian di dalam hidup kita, ya sahabat tadi semua.
Kemudian dikatakan baginda Rasulullah SAW bersabda, saya bacakan ini artinya saja ya, kepada Abdullah bin Abbas, jika engkau dapat beramal karena Allah dengan rela dan keyakinan, maka laksanakanlah, dan jika tidak dapat maka bersabarlah. Maka sesungguhnya sabar menghadapi kesukaran itu suatu keuntungan yang besar. Jadi inilah sahabat, pahami oleh kita. Kenapa coba dunia ini menjadi tempat ujian? Kenapa dunia ini dikatakan oleh Al-Quran, dikatakan adalah dikatakan bahwa dunia ini adalah wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Kenapa mataul gurur? Kata di semua. Karena kita ini, ingat tadi, kita lihat Imam Ghazali dalam Minhajul Abidin, orang beramal ya tadi hanya mendapatkan 300 pahala kebaikan itu. Tapi orang bersabar dari musibah itu 600 kebaikan. Jadi sebenarnya bukan Allah dolim kepada kita. Tapi dunia ini dibuat memang menjadikan tempat bala, tempat susah, tempat rugi, tempat sakit tadi. Karena kita ini diminta untuk bersabar. Dan itulah yang dalil yang mengatakan manusia lebih mulia dari malaikat. Kenapa dikatakan lebih mulia dari malaikat? Karena malaikat tidak punya nafsu. Kata sabar adalah menempel pada nafsu, menahan diri dengan adanya nafsu kepada perkara-perkara yang tidak disukai oleh nafsu, dikasih judul sabar namanya. Dan malaikat sehebat apapun dia ibadah, makanya kata saya juga sering katakan, malaikat itu gak ada apa-apanya dibandingin kita tadi semua. Kenapa? Kita bisa jinah tiap hari, kita tahan, berarti kita lebih hebat dari malaikat tadi semua. Kita bisa memaki orang setiap hari, bisa WA orang dengan maki-maki, tapi kita nggak lakukan. Kita lebih hebat dari malaikat tadi semua. Nah inilah ya, jadi Allah menciptakan tajaliyat sifat jalal Allah di alam dunia ini. Sesungguhnya kan Allah ingin bertemu dengan kita. Kamu sabar ya tadi. Nah itulah kenapa baginda Rasulullah SAW itu adalah nabi yang sering banyak lapar, perang, berdarah-darah dan semua. Lihat tadi. Masa kita umatnya ingin menang terus kata di semua. Ini bukan tempat untuk menang, tempat untuk kalah, untuk urusan duniawi kata di semua. Ya. Jadi jangan aneh kalau melihat Yahudi menang, lihat Nasrani menang soal ekonomi, Buddha, Hindu menang, jangan aneh tadi. Karena memang inilah tempat mereka. Kita yang dikhawatirkan duitnya kagak ada, mati pun akhirat kagak ada. Nah ini persoalan. Maka inilah yang harus kita pahami hukum-hukum Allah dari sekarang. Kalau tidak demikian berarti kita adalah orang yang tidak akan bahagia dunia akhirat. Karena itulah hukumnya kan dari semua. Bahagia itu kalau kita sudah mampu melihat sifat tajalinya Allah dalam sifat jalalnya, tajalinya Allah sifat jamalnya dari semua. Ini lautan dunia ini adalah samudra ujian, samudra kesulitan, samudra kesusahan, samudra penyakit, samudra semua tadi. Dan kesini lihat Allah kasih ujian kita semua. Nah tadi kasih tsunami, kasih banjir bandang, kasih angin topan beliung dan lain sebagainya, kasih COVID-19 tadi, musibah di mana-mana. Ini sesungguhnya adalah dalam rangka Allah ingin mengangkat kita lebih hebat ke atas dengan rasa sabar tadi. Makanya tadi, karena seburuk-buruknya kita pada saat diuji dengan dengan hijab zulmania tadi. Karena ada yang nanya mungkin ke saya, kenapa sih bah dunia ini menjadi tempat demikian? Kan tadi dunia ini al-kaunu kullu zulmatun tadi. Dunia ini tempat gelap, tempat sulit, tempat susah. Hidupnya itu karena Allah, terangnya itu karena Allah. Maka kalau tidak bersama Allah, ya pasti dunia ini akan melawan kita, akan menyiksa kita, menyusahkan kita, membuat kita tidak berdaya di alam dunia ini. Nah inilah tadi konsepnya yang harus kita pahami, ya. Makanya dikatakan oleh Umar bin Khattab ya radhiyallahu an berkata kepada seorang yang dinasihatinya, jika engkau sabar maka hukum Allah tetap berjalan dan engkau mendapatkan kemuliaan, kata Umar. Dan apabila engkau tidak bersabar, tetap berlaku ketentuan Allah, sedang engkau berdosa. Jadi artinya nggak ada pilihan, artinya harus sabar, adik. Karena Allah ingin kita kembali pada Allah tadi semua.
Ini sahabat ya. Jadi jangan merasa aneh, jangan merasa heran sesuatu yang terjadi dengan engkau, sesuatu yang terjadi selain engkau, atau sesuatu terjadi dengan sahabat kita. Kenapa ya? Jangan kenapa kepada dia. Apa yang terjadi pada kita kemarin kan setiap napas adalah punya punya takdir. Kita punya takdir, sahabat kita punya takdir. Maka jangan katakan, makanya dikatakan banyak kitab-kitab hikmah. Selama orang masih kata, kenapa ya? Bagaimana ya? Nah itu berarti sebetulnya dia itu belum memahami hukum-hukum Allah tadi semua. Ya. Jadi hukum Allah itu setelah hilang perkataan kenapa dan bagaimana, barulah kita memahami hukum Allah. Oh ini jalal, jama tiap hari. Jadi pada saat datang, pada saat tiba-tiba kita lagi enak, nyaman, dikir enak, khotaman, manakib. Bini kita tiba-tiba nggak tahu gimana, mungkin lagi menstruasi, tiba-tiba garang tadi. Sebelum kita bereaksi terhadap kegarangannya, kita lihat, tenangkan diri kita. Wah ini Allah ya, jalal ya tadi. Aku lagi diuji sama jalalnya nih tadi semua tadi. Nah pada saat kita juga sama tadi, tiba-tiba teman tadi, duit pinjam duit pada kita, kemudian dia nggak ngembaliin, kita harus siap tadi semua tadi ya. Jadi antara jalal dan jamal, jalal. Kalau kita sudah mampu memahami, melihat, merasakan mana tajalinya Allah pada sifat jalalnya, mana tajalinya Allah pada sifat jamal di alam dunia ini, berarti kita akan termasuk orang yang bahagia, insya Allah. Kata di sini. Jadi dikatakan oleh Syaikhul, saya lebih dalam lagi, apabila kita menemukan hal-hal yang tidak kita senangi, jangan aneh, sebab kita masih hidup di alam dunia ini, gitu kan tadi. Jadi kalau Anda sedang tidak bahagia, inilah dunia, berarti Anda cubitlah. Oh saya lagi di dunia, paingan atuh. Itu pantesan kata dia ya. Dunia adalah penjara dikatakan, dunia adalah tempat repot, dunia adalah tempat masalah dikatakan oleh ulama. Ingin sehat datang sakit, ingin kaya datang miskin, ingin untung datang rugi, ingin lulus datang gagal, ingin diterima yang datang ditolak, dan lain-lain banyak hal tadi semua. Inilah dunia tadi semua ya. Kemudian dikatakan oleh hadis baginda Nabi, kata baginda Nabi, inilah negerinya susah payah, kata Nabi. Ya, negeri bala, negeri masalah, negeri musibah, kata Nabi. Tadi semua. Ini baginda Nabi yang menyampaikan pada kita, dari sahabat, tadi semua ya. Jadi kita ini jangan ngikutin Yahudi ya. Pola pikir kita sini sadar nggak sadari, kita ini udah ngikut Yahudi sekarang ini. Berprinsip pada manjada wajada, orang yang rajin akan pangkal kaya tadi. Wah, dari mana aturannya tadi semua? Kalau rajin itu adalah bisa menghasilkan kau kaya, tukang tuh harusnya kaya tadi semua. Kalau orang berilmu itu adalah kaya kamu mondok nanti. Tadi harusnya para kiai lah yang paling kaya, buktinya enggak. Kalau sekolah itu yang membuat engkau sukses, tapi buktinya adalah juga enggak. Artinya inilah yang harus kita pahami. Jadi apapun, bagaimanapun, selama kau berada dalam koridor ibadah, maka insya Allah itu akan membawa kepada keridhaan Allah kepada dirimu di dunia dan di akhirat. Bukan masalah jumlah tadi semua tadi ya. Jadi jangan bodoh tadi. Makanya tadi lakukanlah hak-hak Allah kepada kita, kewajiban-kewajiban kita tadi semua tadi dengan Allah, bukan sibuk bikin usaha, bukan sibuk tadi. Dan saya adalah, silakan, mungkin bagi teman yang belum pernah ke tempat saya, silakan datang ke tempat saya, tanya ke tetangga saya semua, apa yang dilakukan Haji Asep dari 30 tahun yang lalu. Diam tadi semua. Dan saya menyaksikan teman-teman saya yang jungkir balik tadi, ngaji nggak ada, apa nggak ada, setelah 30 tahun yang lalu. Makin kesini bahkan rumah pun udah terjual lagi, kan dipakai modal. Karena bodoh, tidak mengerti hakikat hukum Allah, kata dari semua ya. Sampai orang pergi ke Arab usaha, apa yang diraihnya? Nggak ada apa-apa. Emang rezeki itu di Arab, di semua ya. Dia pikir dia begitu. Jadi ya, inilah tadi orang yang bodoh, dia pikir rezeki itu bisa dikejar, tadi semua. Kalaupun dia menghasilkan adalah hanya istidraj kepada dirinya. Inilah pahami ya sahabat, biar kita ini nggak capek gawe teka pakai, capek hasil tadi, capek malah menimbulkan masalah, kata semua tadi. Ya, dan kemudian dikatakan lagi ada, ini adalah negerinya susah payah, kata baginda Nabi. Dikatakan oleh seorang ulama, jika aku menemukan kesenangan di dunia ini, itu adalah keberuntunganku tadi.
Nah, itu. Tapi jika menemukan kesusahan, kesulitan, masalah, memang inilah tempatnya. Kata Syaikhullah tadi. Inilah tempatnya, kata tadi. Makanya aneh manusia yang betah di dunia ini, kata beliau, itu kenapa para arif billah selalu ingin keluar dari dunia ini. Tadi semua. Maaf, kalau contoh ya, saya sendiri, Abah sendiri merasakan. Mungkin bagi jamaah di sini ngerti lah keadaan di sini, kata tadi semua. Saya masih punya uang miliaran tadi semua tadi, tapi tetap aja saya ingin pulang. Punya mobil Mini Cooper tadi semua tadi. Insya Allah besok datang lagi apa namanya Mitsubishi Cross yang terbaru kan tadi semua tadi. Nggak usah kemana-mana tadi semua tadi. Bahkan itu mobil dibayarin orang cicilannya kan tadi semua. Inilah yang dipahami oleh kita tadi semua. Tapi tetap saya ingin pulang. Kalau bisa besok kan tadi semua. Orang nanya, emang Bah Kiai Haji udah punya bekal? Saya bilang ngapain bekal? Uang saya bakal tiap malam. Ya Allah, kalau seandainya ada ibadahku, ada nilainya dikit saja, kasih aja ke orang. Tadi. Bagi saya cukuplah engkau. Tadi semua. Kalau ada rezeki buat makan, saya udah nyebutkan rezeki sekarang. Berikan pada sahabat saya. Kalau enggak berikan pada kafir, ceklah semua tadi. Coba kalau Anda berpegang pada prinsip-prinsip itu. Enggak bodoh, enggak jahil tadi semua. Sampai ngaji nggak ada tadi semua tadi. Inilah yang apa namanya tadi ini ya. Jadi yang ditanyakan kenapa ya dunia ini, ya ini tadi dia nggak nanya dirinya sendiri, kok kenapa saya ini nggak berkah rizkinya, nggak hidupnya tadi, yang jungkir balik tadi, jadi kuli berang siang malam. Ini yang tidak difahami. Akhirnya Anda merepotkan diri Anda sendiri karena Anda tidak ngerti hukum-hukum Allah kan tadi semua ya. Ya, kemudian dikatakan apa namanya berdagang itu untuk suatu anugerah, tapi kalau bangkrut itu memang tempat bangkrut. Dunia ini jadi gini, ya. Jadi dikatakan apa namanya tadi udah dikatakan kata Imam Ja'far As-Shadiq, kenapa dunia ini menjadi tempat susah? Karena memang inilah tempatnya, kata. Makanya kata imam beliau, barang siapa mencari sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah, dia tidak akan menyusahkan dirinya sendiri dan tidak akan mendapatkannya. Ditanya oleh muridnya, apa yang tidak diciptakan oleh Allah di alam dunia ini? Adalah ar-roha, ketenangan, ketentraman, kedamaian dari semua. Dan kebahagiaan, itulah. Jadi tidak ada di dunia ini kebahagiaan dari semua. Jadi semuanya itu adalah kecuali, nah itu. Kenapa ada orang punya segalanya ingin pulang? Tadi. Karena apa namanya? Semua ini yang orang pikir adalah sebuah kebahagiaan. Jangankan Anda, saya bilang tadi, saya kenal orang punya puluhan triliun nggak bahagia tadi semua. Dan Anda pernah dengar, lihat, coba cek nanti. Michael Jackson kenapa meninggalnya? Whitney Houston kenapa meninggalnya? Bahkan dulu Adnan Khashoggi tadi semua tadi. Orang-orang adalah miliuner dunia, bilioner kata tadi semua tadi, ya. Tapi mereka hanya pemain bola yang digaji per pekannya 70 miliar per pekan. Tapi akhirnya terjerumus Ronaldinho pada narkoba, Maradona pada narkoba. Tadi semua tadi. Kenapa? Dia pikir dengan uang dia bisa lebih bahagia. Tidak. Ini orang-orang yang sedang berangan-angan ingin dapat duit itu. Orang yang sudah di situ pun nggak bahagia, terus bodoh amat kalau begiat kan? Tadi kenapa? Karena Anda nggak paham tadi. Ini tadi katakan ada orang yang ngerti hukum jalal Allah di alam dunia dan jamal Allah, dia akan bahagia. Ada yang ngerti jamal doang tapi tidak ngerti jalal. Kalau kebaikan, alhamdulillah, tapi kasih musibah, wah dia pantang panting kan tadi. Tapi yang paling jahil adalah yang tidak mengerti. Pada saat dia untung, dia pikir hasil dia. Pada saat dia pintar, dia pikir itu hasil dia. Akulah yang pintar. Nah, itu tadi. Inilah sahabat, pahami oleh kita. Biar kita nggak sia-sia umur kita di alam dunia ini. Tadi semua. Ya. Jadi apa namanya? Hanya surga lah tempat kebahagiaan. Hanya Allah lah surga itu. Surga itu ya Allah. Allah lah surga itu. Tadi semua. Hanya yang bakolah yang bisa memberikan kebahagiaan. Kalau Anda berpegang kepada yang baru, hawadis, semua kawan ini adalah hawadis tadi semua. Bahkan adanya juga diciptakan oleh Allah itu adalah untuk tadi. Ada haro ngeskadohirkan tadi.
kulla syai'in segala perkara. Allah ngeskadahirkeun semua perkara li'annahu karena Allah al-batin. Jadi tadi waqwa dan menghilangkan Allah tadi wujuda kulla syai'in wujudna semua segala di alam dunia ini kawan ini semua karena li'annahu karena Allah adalah ad-dhahir tadi semua. Jadi hanya golok dan sarung golok tadi semua tadi. Sarung goloknya akan hilang, sarung goloknya akan hancur, makanya waqwa dan golok akan menghancurkan kembali sarungnya tadi, diganti dengan sarung yang baru kata dia semua. Ya. Ini tadi, ini orang-orang yang sarung golok mencari sarung golok, bayangan mengejar bayangan. tadi ya. Jadi orang yang ada dalam kegelapan mencari yang lebih gelap lagi. Nah, inilah sumber ketidakbahagiaan dalam hidup. Nah, coba kurang apa di sini sebagai contoh kan tadi semua tadi. Nah, kalau orang saya lihat kaya raya dengan jungkir balik ya jumlahnya wajar tadi. Walaupun saya nggak yakin orang dengan hasil jungkir balik dia memiliki segalanya bahagia karena saya kenal dengan Rahman Halim, saya kenal dengan Tan Sek Mio, saya kenal dengan bahkan maaf dengan siapa Antoni Salim kan tadi semua. Ini ya orang-orang yang gelisah tadi semua. Inilah sahabat ya yang harus kita pahami ya tadi. Dan orang mereka aja punya puluhan ribuan triliun nggak bahagia, gimana kita Anda yang tidak punya duit kata tadi semua. Sementara di otak Anda duit tadi. tadi tenangkan, biarkan nanti. Bekerjalah, berjalanlah dengan apa yang sudah Allah tetapkan sekarang. Anda jadi guru, jalanlah dengan guru. Kalau melihat guru itu mendapatkan ketenangan, kedamaian, ada rezeki di situ, tetapkan di situ tadi semua. Ya. Tapi kalau udah jadi guru, duitnya nggak ada, ngaji pun nggak ada, wah itu tinggalkan itu tadi semua. Ada kerja di pabrik, siang malam, ngaji ditinggalkan, manakib ditinggalkan. Padahal untuk doaan ibu bapaknya sendiri, kebodohan yang luar biasa tadi semua. Ya. Inilah tadi. Sampai Anda umur 100 tahun jangan tanya. Saya kalau bisa panjang saya ingin nonton tadi. Saya ingin nonton. Yuk kita lihat hidupmu 20 tahun lagi. Bukan nambah tapi habis. Kalau kamu tidak paham tentang hakikat hukum-hukum Allah. Karena engkau lihatnya adalah kawannya. Bukan hanya lihat kawan, bukan kawanannya. Hanya melihat sarung goloknya, bukan goloknya. Kata dia semua. Padahal sarung golok itu dibuat oleh golok. Untuk golok tadi. Kaifa yutasawwaru. Makanya disitulah kenapa ada kaifa yutasawwaru ayyah jubau syai'un wa huwa alladhi dhuhara bi kulli syai'in wa huwa alladhi adhara li kulli syai'in. Kita kenali itu di semua tadi. Jadi segala apa yang Allah wujudkan ini adalah hanya untuk bagi Allah, adalah untuk membuktikan bahwa sesungguhnya dia ingin dikenali. Itu saja, tidak lebih dari itu ya. Jadi ada orang di dunia ini, ada orang punya dunia tapi tidak tertipu dengan dunia. Ada orang punya dunia tapi tertipu dengan dunia. Ada orang tidak punya dunia tapi tidak tertipu dengan dunia. Tapi kebanyakannya orang tidak punya dunia, tertipu dengan dunia. Kebanyakannya manusia tidak bahagia dunia, tidak bahagia akhirat. Ingat itu. Ada orang bahagia dunia, bahagia akhirat. Ada orang untung dunianya tapi celaka akhirat. Ada orang dunianya tidak untung tapi selamat akhirat. Tapi kebanyakannya, ingat catat omongan saya, adalah manusia yang celaka dunia, celaka akhirat. Yang mana? Yang bodoh tadi. Mana tajalinya sifat jalal Allah, mana tajalinya adalah sifat jamal Allah. Dia pada saat mendapatkan jamal Allah, bahkan tidak mampu bersyukur dengan jamalnya itu. Tidak mampu melihat Allah di sebalik jamalnya itu tadi semua. Tadi dia hanya tidak mampu melihat golok di sebalik sarung golok itu tadi. Ada sarung golok jalal, ada sarung golok jama tadi semua. Itulah kehidupan kita yang harus kita hadapi di alam ini. Ya. Jadi inilah yang pahami ya. Jadi maka inilah sahabat ya. Maka apa dikisahkan adalah sebagai terakhir dari saya, nih udah cukup sejam, adalah bahwa marilah kita memahami hukum-hukum Allah, ridholah kepadanya dari semua. Bahkan Abah punya konsep dari semua ya, bagi yang
saya sering sampaikan adalah kenapa konsep baginda Nabi adalah al-mutu qabla antamutu. Pengersaabah ada al-inabah. Al-inabatu ila daril khulud tadi semua. Al-istidadu al-istidadu lil mauti qabla nuzuliha tadi semua. Jadi nyongsong kepulangan, bahkan mengantarkan pulang sebelum dipulangkan, ingin pulang sebelum pulang tadi semua. Merindukan kepulangan sebelum dipulangkan tadi semua. Itulah konsepnya. Dan pindahkan kalau adalah inilah torikot ranahnya di sini. Dengan talqin itu sebetulnya memindahkan dimensi. Sama tempatnya di sini, tapi di sini menjadi akhirat. Dimensinya menjadi akhirat tadi semua. Bukan lagi dimensi dunia, bukan dimensi hawa nafsu lagi, tapi dimensi ruh kata di semua. Ruhnya yang sudah sholat, ruhnya yang bekerja, ruhnya yang hidup. Nah, ini tadi semua. Maka inilah Anda akan mendapatkan pada saat ruh benar-benar nanti. Nah, Anda sudah di sorga sebelum sorga. Nah, ini yang Allah tadi. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah itu adalah orang yang dijamin. Dia menjadi maf'ul bih. Ibadahnya dia itu adalah bukan hanya sebatas ikhlas, tapi sudah mukhlas dia. Sudah menjadi maf'ul bih dia. Sudah menjadi wayang dia semua tadi. Sebagaimana baginda Nabi subhanalladzi asra bi'abdihi. Kita Nabi saja dijalankan, kita mau jalan dewe, kata cari rezeki jalan dewe, kata kepada Allah jalan sendiri. Bagaimana mungkin? Nabinya nyontoin tadi. Makanya Nabi berkata, al-mutu qabla antamutu. Kata Nabi, lihatlah Abu Bakar. Kalau kamu ingin melihat orang mati yang berjalan, lihatlah Abu Bakar. Tadi. Hanya dengan al-mutu qabla antamutu, kau memindahkan dari dimensi kesusahan alam dunia ini, dimensi jasadmu, ke dimensi ruh kita. Tadi. Pada saat pindah ke ruh, ternyata ruh tidak butuh baju bagus. Makanya tadi, orang-orang sufi itu pakai baju hitam. Sampai begitu dia sampai kepada ma'rifat, udah ganti baju hitam. Dia berkabung terus setiap hari. Kenapa? Dia berkabung kesedihannya, dia rindu kepada Allah yang menciptakannya. Bukan baju warna kuning, bukan baju warna emas, bukan baju warna putih, dan lain sebagainya. Dia hanya menggunakan pakaian warna hitam. Rasa berkabungnya dia. Sedih dia dari semua. Dia merasa begitu lama hidup di alam ini. Ingin segala kembali kepada kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pemiliknya. Dari semua. Nah ini. Coba Anda rasakan. Anda akan bahagia. Nah di titik itulah Anda akan diikuti oleh seluruh isi dunia ini. Tadi. Pada saat Anda sudah menjadi makhluk akhirat. Dunia ini adalah akan menghamba. Itulah maka dalam hadis qudsi, hei dunia, sujudlah kamu kepada dia yang sudah sujud kepada diriku. Hei dunia, larilah dari mereka yang sujudnya justru pada dirimu. Nah ini yang sahabat yang harus kita pahami ya, dengan biar kita ini nggak lelah. Karena kalau tidak demikian maka siap-siap Anda lelah tadi. Neraka sebelum neraka. Beli mobil menjadi neraka. Nyicil rumah jadi neraka. Kaget, panik tiap waktu datang cicilan, panik. Cicilan mobil, panik. Tadi. Pada saat harus berebut dengan uang sekolah anak dan lain sebagainya, mobil harus dibiayain, harus di bengkel, panik. Tapi kalau mobil yang sudah Allah tetapkan untukmu, tidak akan. Allah siapkan mobilnya, Allah siapkan bensinnya, Allah siapkan semuanya. Dan keselamatannya. Insya Allah. Ya. Alhamdulillah tadi. Jadi ini yang harus kita pahami. Mobil yang dari Allah beda dengan mobil yang kita adakan sendiri. Kita maksa. Dia akan menjadi pengujimu yang utama tadi. Yang mengambil jiwamu, hidupmu, pola pikirmu tadi. Sampai tidur pun gak nyaman. Karena takut mobil ada di bawah maling. Tadi. Ya. Itu saja mudah-mudahan kalau saran saya adalah ayo pindahkan konsepnya tadi semua. Kalau ingin bahagia sejak di sini, kalau nunggu surga kelamaan, jadikan akhiratmu. Pindahkan martabatnya menjadi martabat akhirat. Pindahkan channelnya menjadi channel akhirat. Pindahkan dari yang tadinya jasad pusat orbitnya menjadi kolbu pusat orbitnya tadi. Sebagai Tuhan Abdul Qadir
Abdul Qadir bernadom qalbi kutbi wa qalabi lubnani syirri khadiri wa ainuhu urfani. Tadi semua. Jadikan adalah hati kita adalah Ka'bah, kiblat tadi kepada. Kemudian dengan dzikir hobi kita tawaf setiap waktu tadi semua tadi. Ya. Oh, kemarin ada yang nanya, "Bah, saya sering lupa." Nggak apa-apa, lupa ingatkan lagi. Abu Bakar aja nanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku lupa?" "Ya Abu Bakar, nanti kalau kau lupa ingat lagi." Biasa. Pengersa Abah aja dulu pernah bilang, "Abah aja Jen, sok ayah hilap." Nah itu. Gitu. Nggak apa-apa, kita ini manusia kan dari semua ya. Makanya nanti kalau sudah punya dikir, ada dikir kolbi, ada dikir rasa, ada dikir ruhi, ada dikir akhfa, banyak nanti dikir itu ada 8 atau berapa. Dikir napas tadi, bagaimana narik napas, nahan, kemudian dibuang dari hidung, buang di hidung, narik napas di hidung, tahan, buang di mulut, tarik napas di mulut, tahan, buang di hidung, tarik napas di mulut, buang di mulut. Itulah tadi. Maka ada nafas, anfas. Pada saat napas ditahan itu adalah tadi darah itu dia berhenti, maka disitulah kalimat itu adalah masuk ke dalam darah kita. Pada saat kita hembuskan kembali, maka dzikir itu akan mengiringi darah kita kemanapun. Lari ke mata adalah kebaikan, lari ke telinga adalah kebaikan, lari ke mulut adalah kebaikan, lari ke tangan adalah ingin selalu bagaimana memerankan sifat Rahman dan Rahim Allah tadi. Ingin memberi tadi semua ya. Itu saja, mudah-mudahan mohon maaf ya apa yang Abah sampaikan. Jadi sekali lagi yang kemarin bertanya Kang Ujang dari Cicurug, inilah jawaban saya yang sesungguhnya. Kemarin saya live tentang musibah itu hanya sebagai prolog saja. Tapi pada dasarnya jangan lagi katanya kenapa tadi semua. Memang dunia ini tempat musibah tadi semua. Tinggal kita harus mampu membaca bahwa musibah itu adalah tajalinya sifat jalal Allah pada kita. Kalau tidak demikian celaka kita semua tadi ya. Ya, itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi. Mungkin kata sahabat biar tadi kan pandangan Abah semua dari itu. Jadi sekarang kita lihat bagaimana Abah bacakan dulu ya, mungkin sedikit ya. Ada pandangan 4 ulama biar Anda tambah yakin tadi semua. Bagaimana menurut Ar-Randi ya, di antara keniscayaan dunia adalah adanya hal-hal yang tak disukai dan berbagai kesusahan di dunia. Dengan sebab itu terjadilah berbagai kesedihan dan kecemasan. Yang dihasilkan oleh dunia adalah hal-hal yang bersifat angan, yang memikat tabiat manusia untuk mengganggu hidup mereka, dan mereka tetap tidak mendapatkan semua yang mereka inginkan. Walaupun Anda repot, tetap tidak akan mendapatkannya, cuma repotnya doang. Pahami di situ. Karena tadi tidak ada sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah, tidak diwujudkan oleh Allah di masa ini, di waktu ini untuk kita, kata dia semua. Bagaimana menurut saya Jaruk? Janganlah merasa aneh dengan terjadinya berbagai kesukaran selama engkau masih berada di dunia ini. Itu karena dunia tidak melahirkan selain apa yang merupakan kepantasan sifatnya, dan karena dunia memang disifati dengan kerendahan tadi serta kehinaan. Jadi tempat hina, tempat susah, tempat rugi, tempat sakit, tempat musibah, tempat bencana. Inilah dunia. Maka betapa bodohnya kita ingin betah di dunia tadi semua. Bagaimana menurut Imam Asy-Syarqawi? Janganlah merasa aneh dengan terjadinya berbagai kesukaran yang mengakibatkan duka. Bahkan duka pada substansinya adalah kesukaran selama engkau masih ada di dunia. Inilah tempat kesukaran tadi semua ya. Jadi inilah bagaimana menurut pandangan Ibnu Ajibah, kan sama dengan pandangan Abah kan. Kayak saya bilang tadi, kalau memahami ilmu ma'rifat itu siapapun yang berkata insya Allah akan sama maknanya, insya Allah kan dari semua. Bagaimana pandangan Ibnu Ajibah? Di antara adab seorang arif adalah tidak merasa aneh dengan sesuatu pun dari manifestasi sang hak, serta tidak merasa heran pula dengan itu jika sesuatu yang tidak bisa dihindari menimpa dirinya atau terjadi berbagai kesukaran di dunia ini, ia tidaklah merasa aneh dengan semua itu. Jangan aneh, tadi memang tempat susah, kata dia semua. Sama lah. Asy-Syarnubi, janganlah menganggap kesukaran berbagai hal aneh selama engkau berada di negeri dunia ini, karena sesungguhnya dunia tidaklah menyuguhkan kecuali sifat layaknya, yaitu tadi tempat susah, tempat bencana, tempat musibah, tempat ujian, tempat godaan, cocokan setan, kan dari bahasanya, kan tadi semua adalah.
Karena itu dunia adalah hal-hal yang disuka. Tadi makanya orang Hanjung ya, siang malam meeting, ada tamu 5 tamu kaputing tadi. Tetap hasilnya. Kalaupun hasil istidraj. Tadi catat tadi itu. Kalaupun sudah istidraj, kau tidak akan menemukan kebaikan. Itulah hukum Allah. Baik menurut Al-Qur'an, baik menurut berbagai kitab ulama, silakan mencari hukum sendiri dengan keyakinan sendiri dan siap-siap untuk menerima resiko yang ditanggung sendiri. Itu saya lagi ya. Jadi saya udah bacakan dari 5 dan 6 dengan syatoilah adalah ternyata pandangannya adalah sama dengan kita. Insyaallah. Tadi saya. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.